Oke, jadi baik. Saya langsung persilakan Ibu Nelsi untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Pada Ibu Nelsi, waktu kami berikan. Baik anak-anak sekalian, selamat siang semua. Selamat bertemu kembali di tahun baru. Kalian sekarang bukan kelas 7 lagi, tetapi sudah kelas 8. Guru bahwa di masa pandemi kesehatan dengan perhatikan protokol kesehatan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita semua masih dilindungi, diberkati, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul. Berkumpul tidak seperti harapan Bapak Mama, Bapak Ibu Guru, tetapi berkumpul seperti ini di media sosial yang kalian semua dari pagi sudah mulai duduk di depan kamera dengan cantik dan ganteng. Ada yang mengeluh tidak ada seragam. Ada yang mengeluh berbagai hal, kendala di dalam media ini. Tapi mau bagaimana, kita semua menerima kenyataan itu bahwa kita menjalaninya semua. Oke. Semua yang ada sekarang kalau Ibu lihat, kita absen yang tertera di sini, yang aktif partisipasi ini ada 49 siswa dari 100 lebih siswa, berarti sangat sedikit sekali. Apa kendalanya? Permintaan ini diteruskan ke Bapak Ibu Wali, tolong mengecek apa kendala di kelas masing-masing. Dari 50 siswa, 51, itu akan kita kurangi 4 wali kelas. Jadi kelas 8 itu ada 128 orang, tidak salah. Oke. Baik. Yang pertama, bahwa kita mendapat siswa pindahan, ada beberapa orang. Ibu tidak memperkenalkan diri lagi. Kepada mereka yang baru datang, selamat bergabung. Kepada kalian yang sudah start dari kelas 7, selamat berjuang, bergabung bersama-sama dengan teman-teman yang nantinya kalian tidak akan pernah bertemu dengan mereka. Tapi kenapa Ibu tekankan melalui video, kamera? Karena kalian bisa melihat, oh ternyata saya punya teman ini, saya punya Bapak Ibu Guru ini. Jangan kalian mengintip saja. Mengintip terus kasih mati, kalian hilang lagi. Ini ada beberapa yang mulai kasih hilang lagi atau baru muncul ya, tergantung hostnya. Jadi sekali lagi, sebentar dalam pemaparan materi, ada yang main-main dengan kamera, ya sudah, kau dikeluarkan anak ya, jangan marah. Untuk pagi ini mencoba dengan materi yang Ibu akan paparkan di semester 1. Untuk pertemuan kita pada semester ganjil ini, materi pertama yang akan kita belajar adalah sistem gerak manusia. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian, kita melihat gambar yang ada ini, gambar yang ada yang muncul di layar kalian. Ada manusia, ada tengkorak, ada tulang belakang, ada tulang-tulang ini. Nah, sekarang secara umum bahwa ini adalah kumpulan dari organ-organ yang memiliki fungsinya sama, itu akan membentuk satu sistem. Nah, sistem ini yang namanya gerak. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong salah satunya, siapa sudah di sini? Ibu minta tolong, kita melihat ini gambar yang gagah sekali. Graciela, tolong
coba engkau menjelaskan gambar ini. Gambar yang ada, gambar orang itu seperti apa engkau punya penglihatan dan pemikiran engkau, anak. Gambarnya saja, gambar manusianya. Bayangnya kalian itu gambarnya pikirannya Graciela kemana begitu arahnya. Coba lihat ini. Graciela secara utuh ini apa coba? Coba ya, yang di sini. Ini apa ini yang Ibu tunjukkan sini? Mata, Ibu. Iya, mata. Tapi secara ini lagi secara keseluruhan di bagian atas ini namanya apa? Tengkorak. Iya, tengkorak, kepala yang dibungkusi oleh kulit. Nah, kita lihat lagi. Yang ini apa, Graciela? Nah, ini apa di bagian ini? Namanya apa ini? Secara dari sini sampai ke bawah. Apalagi itu? Pertama betul sudah, Graciela. Pertama tengkorak. Yang bagian bawahnya itu apa lagi ini? Dari bagian sini Ibu tunjuk ini ke bawahnya. Graciela, Ibu offer ke Wisconsin. Bisa mendengar Ibu? Coba sebutkan bagian dari gambar ini secara utuh. Aktifkan audionya. Apa Ibu? Wisconsin. Oke, silakan Wisconsin. Iya. Mone. Ya, Bu. Coba engkau uraikan gambar ini terdiri dari apa saja. Ya, Bu. Mana gambar, Ibu? Ini nih gambarnya anak. Coba lihat. Gagah kan? Gagah, Ibu. Iya, coba. Coba sebutkan bagian-bagiannya apa saja. Dari atas sampai bawah. Kepala. Iya. Kepala. Tulang. Tengkorak. Ya, apalagi? Tengkorak kepala. Ini tulang tangan. Iya. Dan juga ini tulang belakang dan juga kaki. Iya. Iya, terima kasih Graciela, Wisconsin. Nah, untuk pagi ini kita belajar tulang yang ada pada tubuh kita. Tulang yang ada pada tubuh kita itu ada macam-macam tulang. Nah, ini kita akan belajar dalam materi yang namanya sistem gerak pada manusia. Nah, sekarang kalau kita sudah lihat itu gambar, kalian sudah lihat berarti saya modelnya seperti ini. Nah, di sini minta tujuan kamu lihat gambar, kalian melihat gambar itu apa? Jadi di sini bahwa mampu menganalisis sistem gerak pada makhluk hidup yang meliputi gerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan dengan tepat. Ini kalian diminta, makanya Ibu mengajak kalian melihat gambar. Gambar itu pun hanya ada baru pada manusia. Yang berikut, yang kedua itu bahwa kalian mampu menyajikan tulisan nanti tentang gangguan dan upaya menjaga kesehatan. Nah, dari sinilah pertemuan kita hari ini, kalian bisa, mau tidak mau kalian harus bisa secara online walaupun kita tidak tatap muka. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah sistem gerak pada manusia. Nah, gerak pada manusia ini, nah dia terdiri dari apa saja? Coba Yohanes, Agni, coba baca dulu yang ada di layarnya engkau anak. Baca dari A sampai 4. A. Sistem gerak pada manusia. 1. Tulang atau rangka. 2. Persendian atau artikulasi. 3. Otot. 4. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak.
Terima kasih, Yohanes. Ya, jadi untuk pertemuan kita kali ini dari gambar yang sudah disebutkan oleh Wisconsin dengan Graciela, kita mulai belajar yang pertama adalah tulang. Nah, jadi diulang lagi. Dalam pelajaran ini, sistem gerak pada manusia itu, dia terdiri dari tulang, persendian, dan otot. Ada 3 saja. Nah, nanti tambahannya ada 1. Bagaimana kita menjaga kesehatan tulang, sendi, dan otot. Bisa ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita belajar yang pertama tentang tulang. Oke. Nah, dari gambar yang pertama, kita lihat bahwa sistem rangka pada manusia itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu tengkorak, tulang badan, ini yang kedua, dengan anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, tadi gambar yang sudah disebutkan oleh Wisconsin dengan tadi kita lihat rangka kepala. Kita belajar dulu dengan yang pertama ini rangka kepala. Kita lihat. Rangka kepala dia ini terdiri dari, kita lihat ini tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas. Ini yang namanya tulang baji. Jadi sambil kita belajar, kamu pegang kamu punya kepala ya, mungkin dia lihat, oh ternyata saya punya kepala, kalau dikuliti dia seperti ini. Tulang tok, tetapi tulang di dalam kepala itu dia punya nama masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, woi mana anakku punya tulang dahi? Wih, saya tidak tahu mana tulang dahi. Nah ini sudah anakku, tulang dahi. Ini tulang pelipis. Ini kadang ada yang suruh tunjuk tulang pelipis saja tidak tahu. Terus ini tulang belakang. Ini yang namanya tulang baji. Perhatikan ini tulang baji. Nah, tulang kepala ini ibu mau tanya, Helena Dose, apa dia punya fungsi dari tulang yang ada ini, tulang kepala, rangka kepala ini? Pak Arsel tolong audionya Helena Dose. Anak, apa fungsi rangka kepala ini? Melindungi organ-organ yang penting di dalam kepala. Nah, sekarang organ-organ penting itu apa, Lena? Ada otak. Iya, otak. Nah, otak ini penting sekali. Terima kasih, Helena. Giovanni. Nah, tadi Helena katakan tadi, dia melindungi otak. Oke, Giovanni silakan. Otak untuk apa, Giovanni? Giovanni silakan. Berpikir. Ya, berpikir. Nah, sekarang kalian berpikir tidak? Berpikir, Ibu. Berpikir. Terima kasih, Giovanni. Nah, sekarang sudah tahu semua ya? Tulang tengkorak itu terdiri dari 3. Tadi kita sudah belajar yang pertama, rangka kepala. Rangka kepala, perhatikan baik-baik. Ini, perhatikan. Nanti dia punya fungsinya masing-masing ada. Tulang ubun-ubun ada, bagian belakang, di bagian depan juga ada. Yang berikut, kita lihat bagian yang kedua, rangka badan. Rangka badan yang pertama ini kita melihat. Nah, rangka badan kita lihat. Oke. Ada yang namanya tulang dada. Nah, ini tulang dada, bukan kau tunjukkan rusuk semua ya.
ini tulang dada. Terus di bagian sini ini kita lihat, perhatikan ini hulu badan. Hulu badan. Terus kita lihat lagi. Ini rusuk. Yang tidak tahu tulang rusuk ada kok anak? Nah ini adalah rusuk semuanya. Terus dilanjutkan oleh Claudia. Tulang rusuk sejati. Iya, berikutnya ini apa? Rongga antara Kita bisa baca. Tidak kelihatan jelas, Bu. Oh iya, rongga antar tulang rusuk. Yang berikut bisa? Tulang rusuk Claudia? palsu. Iya. Yang berikut ini? Tulang rusuk melayang. Nah, sekarang ada satu yang di sini tidak disebutkan. Ini adalah tulang yang berbentuk seperti mata pedang. Ini namanya tulang sternum. Nah, sekarang Bernardus Bora. Halo, Pak Arsel, tolong audionya Bernardus. Bernardus Bora, fungsi dari tulang yang sudah disebutkan oleh Claudia, ini untuk apa? Secara keseluruhan, rangka badan. Aktif audio. Audio, Bernardus, ya. Apa fungsinya Bernardus? Ini semua tulang yang ada di kita punya rongga dada. Untuk tulang ini. Untuk menjaga paru-paru dan hati. Iya, untuk menjaga paru-paru, hati, jantung. Berarti organ-organ dalam. Terima kasih Claudia. Terima kasih Bernardus Bora. Nah, sudah 2 bagian yang kita bahas. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikut di sini. Tulang anggota gerak. Anggota gerak itu ada anggota gerak atas dan ada anggota gerak bawah. Gerak atas itu terdiri dari ini dia, tangan. Dari ini, oh, Regan, Ibu minta tolong. Ini gambar ini dia ditemukan di mana, anak? Ini ada di mana? Gambar ini dalam kita punya tubuh. Tangan. Ya. Kalau ini lagi, Regan, ini di mana? Tangan juga kan? Kaki. Kaki. Nah, iya, terima kasih Regan. Nah, Regan ini anak baru bergabung dengan kita di kelas 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu-satu anggota gerak bagian atas tangan. Hanya satu saja gambarnya. Nah, kita lihat. Kenal sudah? Artinya kita masih terbungkus dengan otot. Sebentar kita bahas lagi otot. Ini kita punya tulang ini. Walaupun ada dengan daging-daging, tapi kita mulai tahu. Oh ini namanya apa ini? Ibu? Bagian bulatan dari sendi peluru tulang bahu. Oke, yang berikut Eri? Tulang lengan atas. Oke, yang berikut Eri? Tulang hasta. Yang berikut Eri? Tulang pengumpil. Berikut. Tulang pergelangan tangan. Yang berikut. Tulang-tulang telapak tangan. Yang berikut. Tulang jari tangan. Oke, terima kasih Eri. Nah, sekarang kita lihat. Dari tulang-tulang yang ada ini, dia berfungsi untuk menggerakkan, khususnya untuk gerakan atas, bagian atas. Berarti kita memegang, kita bekerja, kita menggunakan tangan. Jadi ini tujuannya ya. Kita semua ini masih segar, masih sehat, kita masih terbungkus oleh otot. Tapi bagian dalamnya harus tahu, oh ternyata persambungan di sini
ada yang namanya sendi lagi. Sendi itu menyambungkan tulang yang satu dengan yang lain. Tapi nanti bagian yang kedua ya anaknya. Nah, sekarang kita lihat. Oh, ternyata di bagian sini ini namanya saya punya tulang bagian lengan bagian atas. Sudah. Yang berikut. Oh, di sini ini ternyata ada bolong. Ini bagian tengah ini ada bolong. Di sini ada 2 tulang. Nah, 2 tulang itu, satu namanya tulang hasta, 2 namanya tulang pengumpil. Nanti maju lagi ke sini. Ya, ini saya punya tulang. Ini namanya pergelangan tangan. Bisa dada orang gitu. Ini apa? Sudah? Ini. Kemudian kita lihat lagi. Ini tulang telapak tangan. Nah, tulang telapak tangan ini kalau mau bilang kita lihat ini ada lipatan. Ada 3 tulang ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini bisa main tinju-tinju orang. Kalau petinju itu kenapa dia bisa seperti ini? Nah, ternyata ini ada kulit, ada daging, tapi ini ada 1, 2, ada bisa lipat begini 3 tulang di 1 jari. Nah, itu coba kamu lihat itu. Ada yang namanya tulang jari tangan. Nah, antara tulang yang satu ini 1 kotak ada persendian, ada sendi. Sebentar kita belajar. Jadi bisa bergerak, kita bisa memegang, kita bisa bekerja. Nah, tulang-tulang ini. Yang berikut kita lihat lagi. Ini adalah tulang anggota gerak bawah. Nah, coba sebutkan gambar anggota gerak bawah. Apa ini? Bisa kan, anak? Bisa, Ibu. Coba sebutkan. Tulang. 1. Tulang paha. Lanjut. Tulang lempurung lutut. Oke. Tulang kering. Tulang betis. Lanjut. Tulang kaki. Ya, pergelangan kaki. Tulang telapak kaki. Ya. Berikut. Tulang jari kaki. Iya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi ini yang tadi sudah disebutkan oleh Joki itu, semua mulai merasa ternyata saya punya kaki ini ada tulang paha. Berarti adanya di paha. Tulang tempurung lutut. Berarti adanya di lutut. Tulang kering. Jangan sampai orang tanya, mana engkau punya tulang tempurung lutut? Engkau tunjuk yang lain-lain ya anaknya? Tidak. Oke, yang berikut ada tulang betis. Berarti adanya di betis. Tulang pergelangan kaki. Nah, itu. Yang pemain-pemain bola, lihat sudah. Ini kalau anggota gerak bawah ini fungsinya untuk apa? Utamanya adalah berjalan. Kemudian yang anak-anak yang hobi bola kaki, ini dia lebih senang dikatakan bahwa apa? Untuk pakai tendang bola, Ibu. Nah, tapi yang utama adalah sebagai alat gerak bagian bawah. Jadi, secara umum, kita sudah tahu bahwa manusia bergerak menggunakan tulang dan otot, bukan hanya tulang saja. Nah, sekarang kita lihat kembali Risti Seni. Risti, halo Risti. Secara umum fungsi rangka yang kita sudah belajar, rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Fungsi umum dari rangka secara umum apa? Secara umum ringkasannya dari 3 bagian utama yang kita sudah belajar. Bahwa sistem rangka terdiri dari rangka kepala, rangka anggota gerak bawah, anggota gerak atas, rangka badan. Fungsi umumnya sebagai apa semua yang kita belajar tadi? Fungsi rangka untuk memberi bentuk tubuh. Iya. Menegakkan tubuh. Iya.
melindungi organ tubuh yang penting. Iya. Tempat meletaknya otot. Melekatnya. Melekatnya Ya. otot. Dan pembentukan sel darah. Pembentukan tubuh. Jadi anakku semuanya, kalau tidak ada tulang maka kita seperti ular. Ya toh? Nah, sekarang semua rangka yang ada pada kita punya tubuh sudah. Sekarang kita lihat lagi satu yang ada di situ. Nah, oke. Unik. Tulang atlas. Ya. Tulang leher. Ya. Tulang pemutar atau tulang ya. aksis. Ya. Tulang punggung. Tulang melekat, tulang rusuk, tulang pinggang, tulang kelangkang, tulang ekor, bersatu ke dalam gelang panggul. Ya. Terima kasih Unik, berarti engkau punya mata masih normal sekali ya. Tidak perlu kacamata, karena banyak yang mengeluh tidak bisa membaca. Terima kasih Unik. Nah sekarang kita lihat, yang kita lihat sama-sama di layarnya kalian ini, rangka badan. Tadi kita hanya belajar saja yang pertama tulang dada. Rangka badan itu ada beberapa bagian. Nah, rangka badan yang pertama tadi tulang dada. Sekarang ini kita belajar tulang belakang. Perhatikan, kita semua yang duduk kadang-kadang tidak sadar bahwa kita punya tulang itu ada nyeri-nyeri. Kita kenal dulu bagian-bagiannya. Tadi Unik sudah katakan ini adalah tulang atlas. Tulang atlas, kenapa dia nama atlas? Siapa pernah lihat atlas? Atlas itu ada di peta, di globe. Nah, kenapa dia dinamakan tulang atlas? Karena ini dia bisa digerakkan, ada pada putaran ini. Nah, ini namanya tulang atlas. Terus tulang atlas, tulang pemutar atau tulang aksis ini dia adalah bagian dari tulang leher. Jadi ini di bagian ini kita harus belajar. Terus kita lihat lagi. Tulang melekat, tulang rusuk. Nah, ini ada bagian-bagiannya ini sudah. Nanti tulang punggung, tulang pinggang, ini adalah bagian dari rusuk, bagian belakang ini. Nah, kemudian harus tahu, orang kalau tanya tulang kelangkang. Tanya tulang kelangkang, kamu tidak tahu. Oh, saya tidak tahu tulang kelangkang di mana. Nah, ini adalah tulang kelangkang. Nah, tulang kelangkang. Terus, ini ada tulang ekor. Ya, ternyata kita punya ekor. Bukan binatang saja, hanya kita tidak punya ekor seperti binatang. Hanya tulang yang menyerupai ekor. Nah, ini ada ceritanya. Nanti kita kembali ke cerita teori evolusi menurut Charles Robert Darwin. Nah, itu banyak dia punya cerita panjang asal-usulnya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tulang badan. Tulang badan yang berikutnya ini, perhatikan anak-anak. Ada yang tidak tahu tulang selangkanya ada di mana. Tulang belikatnya ada di mana? Tidak tahu semua. Nah, sekarang perhatikan sudah ini. Ini yang namanya tulang selangkah. Ada. Terus ada, ini Ibu tidak sampai. Nah, ini kalian lihat sudah. Namanya tulang belikat di bagian belakang. Nah, ini merupakan bagian dari rangka badan. Yang berikut kita lihat. Ini sudah di bagian bawah, tapi masih dalam bagian tulang rangka badan. Ibu di sini ada 2 tulang, 3 tulang saja. Email, oke, Pak Arsel. Oke, sudah. Sudah, Bu. Email silakan. Ya, Bu. Nah, baca itu tulang usus dan apa lagi itu? Tulang usus, Ibu. Yang berikut.
Tulang kemaluan, Ibu. Ya, itu dia. Lengkap sudah toh. Jadi jangan dipikir bahwa kemaluan itu tidak ada tulang. Tulang kemaluan ada, hanya dia tidak bisa sekeras-keras tulang kering. Dia itu tulang rawan. Dia model rawannya itu model ini, dia lembek kayak telinga, ini tulang rawan. Di hidung tulang rawan. Nanti kita belajar lagi komposisi atau penyusun tulang pada tubuh manusia. Nah ini. Dari gambar-gambar ini Ibu persilakan. Ada pertanyaan? Baru kita lanjut ke berikutnya. Intinya bahwa kalian mengenal tulang-tulang yang ada pada tubuh kita semua, termasuk kalian punya tulang. Tidak ada pertanyaan? Pak Arsel tidak ada yang bertanya ya? Oke, berarti Ibu lanjut. Sekarang yang kedua adalah sendi. Sendi dengan dia punya bahasa kerennya itu adalah artikulasi. Artikulasi atau persendian. Nah sekarang Ibu mau tanya, Ibu minta tolong, bukan tanya. Yohanes Jovan. Jovan tidak bisa. Belajar baca-baca lagi jawabannya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh, Jovan, bisa Ibu bantu ini antara ini dengan ini ada satu sendi di sini. Ini ada 3 lipatan ini. 1, 2, 3. Nah, antara ini saja ada namanya sendi. Kira-kira apa, Jovan? Halo? Oke, Jovan. Siapa bisa bantu Ibu? Rio? Rio bisa bantu Ibu? Jovan tidak, ini belum bisa, belum baca-baca. Rio? Tidak juga. Nah, atau ada angkat tangan? Mau menjelaskan sendi itu apa? Pak Arsel ada angkat tangan kok. Saya tidak bisa melihat semua. Oh, ada yang Ibu dia punya suara tidak bisa, Ibu. Sifon. Saya, Bu. Oke. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Oke, unik. Terima kasih, unik. Yang lain minta maaf tidak kesampaian. Nah, sendi atau kita mau singkat saja, persambungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Itu namanya sendi. Nah, sendi itu ada beberapa macam. Ada yang namanya sendi mati. Sendi mati itu ada di mana? Adanya di sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu ada di mana? Di dalam tulang, gitu. Yang berikut, ada yang namanya sendi kaku. Beda ya, mati dengan kaku. Nah, kita lihat. Kalau kaku, kita lihat ada pada tulang rawan. Nah, tulang rawan berarti adanya di mana? Salah satunya adalah telinga, hidung. Terus dia adanya di mana lagi? Serabut-serabut penghubung tulang dengan adanya di sumsum tulang. Oke, yang berikut. Jadi sendi itu Ibu ulang lagi, ada sendi mati, ada sendi kaku, ada sendi gerak. Nah, sekarang gerak ini yang membuat kamu gerak sana, gerak sini nih. Nah, gerak itu kita lihat ada yang namanya sendi geser. Oh, berarti bisa digeser. Nah, ada yang namanya sendi engsel, bisa ditutup, bisa dibuka, hanya berdasarkan gerakannya, hanya satu gerakan. Nanti dijelaskan satu-satu. Ada yang namanya sendi putar. Sendi putar bisa diputar ke segala arah. Ada yang namanya sendi apa ini? Peluru. Ada yang namanya sendi pelana. Pelana ada di sini, pelana. Peluru ada. Kita lihat. Ini ada di punya contoh. Sendi putar ada di mana ini gambarnya? Fide, sendi putar itu ditemukan di mana, anak?
Fidek, Pak Arsel minta tolong audionya. Oke, Fidek, tolong Ibu, bantu teman-teman kita semua. Sendi putar, ada di mana, Fidek? Ini ada gambarnya sini. Sendi putar, ada ditemukan di mana? Di siku, Ibu. Iya, salah satunya. Terus, berikut lagi, Fidek, masih engkau anak. Sendi peluru. Pergelangan tangan, Ibu. Sendi pelana. Oke, materi ini kita lihat sama-sama semua ada di kalian punya layar situ. Bisa kita tahu sama-sama bahwa sendi itu adalah tulang yang satu dengan yang lain. Sendinya kita lihat sudah selesai, nanti baru lihat di tugas-tugas yang akan dikirim. Yang ketiga, jadi yang pertama sudah rangka anggota, rangka tengkorak, badan, anggota gerak, kemudian sendi. Nah, sekarang kenapa ada otot? Nah, otot tidak bisa terlepas dari tulang. Tulang tidak bisa terlepas dari otot. Nah, berarti keduanya saling membutuhkan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Siapa lagi nih? Clemens, Aditya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Mana yang disebut anggota gerak pasif, mana yang disebut anggota gerak aktif antara tulang dan otot? Ya, Ibu. Antara tulang dan otot itu mana yang pasif, mana yang aktif? Antara tulang dan otot. Kita masuk di otot. Satu saja kalau begitu. Tulang itu pasif. Suara tidak dengar, Ibu. Oh, suara tidak dengar. Bisa? Ada angkat tangan yang lainnya. Ini Nugi. Halo Nugi. Tulang itu anggota gerak aktif atau pasif? Itu saja Nugi. Nugi di Ibu Frinceraja, mamanya. Minta maaf itu sebentar salah kita pasang nama anak lagi. Frinceraja tadi. Aktif kalau dia. Frinceraja. Ya. Sudah, Ibu. Halo. Nugi bisa? Otot termasuk. Bisa dengar suaranya Ibu Nugi? Bisa, Ibu. Tolong Ibu dan teman-teman. Ya. Tulang itu anggota gerak pasif atau anggota gerak aktif? Anggota gerak pasif. Iya, terima kasih Nugi. Sekarang Ibu minta siapa lagi? Terima kasih Nugi ya. Sama Ibu. Alfonso, kenapa tulang disebut sebagai anggota gerak pasif? Aktifkan audionya. Aduh, ada yang angkat tangan kok. Muhammad tadi, Bu. Muhammad. Oke, Ibu over ke? Ibu over ke Muhammad. Muhammad Zulkarnain. Oke, Muhammad, silakan aktifkan audio. Mengapa tulang disebut anggota gerak atau alat gerak pasif? Tadi sudah disebut oleh Nugi. Karena tulang tidak dapat bergerak jika tidak ada yang menggerakkan. Oke, terima kasih Muhammad. Fonso, baca lagi buku. Materi yang tadi malam. Oke, terima kasih. Jadi, pasif sama dengan orang yang tidak bisa apa-apa. Itu namanya pasif. Nah, sama juga dengan kita punya tulang. Tulang itu pasif karena dia hanya menunggu dari otot. Kapan otot menggerakkan, baru bergerak. Nah, sekarang kita belajar otot. Nah, karena sudah tahu bahwa otot sebagai alat gerak aktif, kita kenal dulu otot. Yang pertama adalah otot polos. Yang kedua adalah otot jantung. Yang ketiga adalah otot lurik. Nah, sekarang gambar otot polos. Otot polos itu kalau digambarkan secara sepintas ini, kalian harus tahu bahwa ini modelnya. Nah, modelnya ini bukan kita duduk-duduk, kita potong, kita punya otot, langsung kita pajang. Tapi ini sudah melalui penelitian. Sudah melalui suatu uji teori yang turun-temurun kita pelajari.
Nah, sekarang ini kita lihat. Otot polos itu hanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu inti sel dan sitoplasma. Nah, sekarang inti sel itu yang ini. Nah, inti sel itu adalah inti dari otot polos. Nah, sitoplasma itu dia adalah cairan yang menutupi di inti sel secara keseluruhan. Yang berikut kita lihat otot lurik. Otot lurik ini dia modelnya lurik. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Ada inti sel, ada sitoplasma, ada batas antar sel, ada cabang yang berhubungan antar sel. Yang berikut otot jantung. Nah, sekarang Ibu minta tolong Reinhard. Halo Reinhard Junior Juman. Reinhard, tolong perbedaan yang ada di layar kalian itu, coba engkau baca perbedaan antara ketiga otot tadi. Ingat, otot adalah alat gerak aktif. Nah, sekarang ada 3 otot yang kita tadi sudah lihat ya dari gambar. Ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Sekarang Reinhard, Ibu minta tolong perbedaan ketiga itu apa? Mana Reinhard? Ibu minta tolong. Baca dulu anak. Aktifkan audiomu. Reinhard. Coba ada yang bisa angkat tangan. Tunjuk jari. Supaya bisa dilihat oleh Pak Arsel. Baca saja itu perbedaan 3 otot. Nanti baru Ibu jelaskan. Itu Nugi. Bentuk sel, otot polos berbentuk gelendong dengan ujung runcing. Nah, ini gelendong. Otot jantung berbentuk memanjang, silindris, serta serabut bertandang dan menyatu. Otot Nah, ini dia pembentuk. Oke. Silindris dan selabut ujungnya tumpul. Yang kedua. Otot polos memiliki inti sel satu yang terletak di tengah. Iya, Otot jantung ini. memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Ya, lanjut. Otot memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. Oke. Nugi, kita kasih kesempatan yang lain ya, supaya semuanya bisa aktif. Yang ketiga dan 4 ini kita minta 1 lagi. Laurentius lanjut ke perbedaan yang ketiga dan 4. Pak Arsel, audionya Pak Lawrence. Ingat Pak Lawrence. Anak Laurentius Umburata. Oke, silakan. Perbedaan yang ketiga dan 4. Laurentius. Halo Lawrence. Regan bisa baca, Regan? Bisa baca yang ketiga dan 4. Perbedaan yang ketiga dan Regan. Regan aktifkan audionya. Sabar. Perbedaan sitoplasma. Perbedaan sitoplasma. Otot polos, sitoplasma tanpa garis melintang yang jelas. Otot jantung, sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Otot lurik, sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Yang keempat, perbedaan cara kerja. Otot polos bekerja secara involunter di luar kehendak. Otot jantung bekerja secara involunter di luar kehendak. Otot lurik bekerja secara volunter sesuai kehendak. Lanjut 5. Regan. Perbedaan kecepatan kontraksi. Otot polos kontraksi bersifat lambat. Otot jantung kontraksi bersifat kuat dan berirama. Otot lurik kontraksi bersifat cepat. Lanjut 6, Regan. Perbedaan kemampuan kontraksi, mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Otot jantung mampu berkontraksi dalam waktu lama dan tidak mudah lelah. Otot lurik tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Terakhir, lanjut Regan. Perbedaan letak dinding penyusun organ dalam
tulang atau rangka. Oke, terima kasih anak. Baik ya, terima kasih sudah. Kita lanjut. Jadi ini Ibu minta tolong tugasnya kalian setelah diberi materi, kalian harus tahu mana otot polos, gambarnya seperti apa. Otot lurik, model gambarnya seperti apa. Otot jantung seperti apa. Setelah tahu dia punya model gambar dan bentuknya, dia letaknya ada di mana, terus harus tahu perbedaannya. Dari perbedaan otot polos, otot jantung, otot lurik. Nah, di situ kalian semakin pintar dan semakin mengenal tentang organ yang ada dalam kita punya tubuh. Nah, Ibu ulang lagi bahwa rangka itu atau tulang dia sebagai anggota gerak pasif. Otot adalah anggota gerak aktif. Kenapa? Dia aktif sekali karena dia menggerakkan tulang. Jadi otot tanpa rangka tidak bisa, rangka tanpa otot tidak bisa. Nah, kedua-duanya ini adalah satu paket. Ditambah dengan nanti kita belajar sistem saraf. Sudah ada otot, sudah ada rangka, tidak ada saraf, susah. Sudah ada saraf, ada sistem rangka, tidak ada peredaran darah, susah. Sudah ada ketiga-tiganya ini lagi, tidak ada sistem pencernaan, tidak bisa. Nanti yang belajar satu-satu lagi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum mengerti? Atau kurang jelas? Atau Ibu jelaskan terlalu cepat? Oke, kalau tidak ada Ibu lanjutkan ya. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Terlepas yang ada di dalam sini. Satu yang Ibu menjelaskan kepada kalian bahwa kebiasaan duduk, kebiasaan tidur, terlepas dari ini dulu ya. Nah, kebiasaan duduk yang salah itu waktu SD kelas 6 kamu sudah belajar. Di sini tidak ada gambar ya. Ada yang namanya lordosis, ada yang namanya kifosis, ada yang namanya skoliosis. Nah, 3 itu nanti coba kalian lihat lagi. Bisa kalian pelajari apa itu lordosis, apa itu kifosis. Nah, atau ada yang bisa menjelaskan nih? Ini upaya menjaga kesehatan. Tapi kita mau lihat kalian ini sudah dari SD 6 tahun. SMP 3 tahun, tapi sekarang masih ada di rumah. Kita belum ada di sekolah. Kebiasaan duduk di rumah, di sekolah akan mempengaruhi pertumbuhan tulang kalian. Karena kalian itu masih dalam masa pertumbuhan. Nah sekarang Ibu mau tanya Antes. Antes Efrai Manako. Nah kebiasaan itu ada yang tadi Ibu mau tanya kifosis. Silakan Antes aktifkan audio. Apa? Aduh Antes serius. Iya Antes bisa. Antara 3 itu engkau bisa yang mana silakan pilih. Kifosis, lordosis atau skoliosis. Oke. Antes tidak bisa kita hemat waktu. Siapa yang bisa? Wilhelmus? Ibu. Eri Gunawan. Oh, Eri. Silakan Eri. Ya, Eri, silakan pengurus aktifkan audio. Kifosis itu tulang belakang melengkung ke depan dan tampak bungkuk. Oke. Berikut. Lordosis. Kalau lordosis, belakangnya melengkung ke depan. Oke. Skoliosis, skoliosis biasanya tampak dari tidak sejajarnya bahu dan sehingga dan postur tubuhnya tampak miring. Oke, mantap. Terima kasih Eri. Nah, kenapa sebelum Ibu menjelaskan upaya menjaga kesehatan, Ibu singgung ini? Ini karena kebiasaan duduk kalian atau kita semua. Kalau ibu mereka sudah tua, tidak tumbuh dan berkembang lagi tulang, yang justru malah ada berkurang. Nah, kalian ini yang harus tahu. Kebiasaan duduk kalian mempengaruhi pertumbuhan kalian. Pertumbuhan apa? Ya, pertumbuhan tulang. Ya, Nah, ada banyak lagi
masalah kelainan pada sistem gerak. Gangguan otot juga ada. Gangguan otot itu ada yang kram-kram otot, ada yang namanya atrofi, ada hipertrofi, ada nyeri otot, ada tetanus. Nah, pernah dengar tuh tetanus toh anak? Nah, itu adalah kelainan pada otot. Kalau kelainan pada tulang, salah satunya yang tadi Eri sebutkan. Yang lainnya bisa ada tidak? Ada. Itu kekurangan vitamin D, tidak mau berjemur pagi. Nah, itu sudah kita masuk di sini. Tidak mau berjemur di waktu pagi, maka kekurangan provitamin D. Kalau sinar matahari, dia belum ada vitamin D, dia baru mau pembentukan provitaminnya. Jadi kalau kita rajin untuk berjemur, maka kita akan mendapat vitamin D di dalam proses pembentukan tulang. Yang berikut, supaya kita punya sistem rangka, tulang, otot, sendi itu baik, kita bisa apa? Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Nah, kalsium itu apa? Ada di mana? Ya, aku minum susu, jangan malas-malas. Kalau diberikan susu, minum. Nah, yang berikut, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Berikut, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Nah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Melakukan olahraga secara teratur atas tidak asal tidak berlebihan. Terus, yang berikut, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Nah, sekarang ada persoalan yang harus kau tanyakan di sini, anak. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Berarti kita semua harus menjaga otot, menjaga tulang, otot, dan sendi. Ada yang bertanya? Ibu kasih kesempatan. Erbing, S-I-P-A. Erbing mau bertanya, angkat. Pak Arsel. Erbing ada angkat tangan, tuh tunjuk jari dia. Sudah aktif kan? Oke, Erbing silakan bertanya. Tanya apa, Ibu? Oh iya, Ibu yang bertanya karena kok ada angkat tangan di sini. Ada tangan begini, angkat gitu. Makanya Ibu tanya, Erbing ada yang tidak dimengerti. Iya, anak. Oke, sudah. Mantap, tidak apa-apa. Tepuk tangan saja. Oke, kita lanjut ke Eri. Ada bertanya, Eri? Tidak. Renar. Lanjut, dengan materi kita ketemu di minggu depan itu LKPD 2. Hari ini itu anak pertemuan kita selesai. Makanya kalau ada yang belum mengerti di bagian mana, Ibu masih kasih kesempatan. Ada yang tanya, ada tugas Ibu, tugas sudah yang lalu di LKPD. Jangan sorot layar ya anaknya. Nah, oke. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, pergunakan HP dengan bijak, kurangi bermain game, itu makanya dikatakan bijak itu. Ada masalah tugas LKPD 1 yang Ibu kirim kemarin, ada yang belum kirim dan belum serahkan. Sudah masuk dalam GCR, tapi belum kembali menyerahkan. Minggu ini tolong selesaikan sementara kita Zoom. Masih ada kesempatan. Yang kemarin Ibu minta maaf, hari Sabtu Ibu tidak ada di dentolan, jangan mencoret layar. Itu ada dentolan, sering ada gerak-gerak itu. Nah, Ibu hanya pesan bahwa GCR itu baru sedikit yang menyerahkan tugas. Yang lain Ibu masih menunggu dalam minggu ini sambil kita Zoom. Jadi Ibu masih menunggu. Hari Sabtu kemarin Ibu minta maaf karena Ibu ada halangan, Ibu ada acara keluarga.
Terima kasih yang sudah menitipkan di Om Tinus. Ada tugas. Ada juga yang telepon Ibu, tapi Ibu tidak bisa angkat. Ibu minta maaf. Oke, pertemuan kita saya kembalikan ke host karena anak-anak tidak ada yang bertanya. Materi ini selesai. Ingat pesan Ibu, jaga kesehatan. Protokol kesehatannya selalu kalian ingat. Dan yang utama adalah tidak boleh melawan Bapak dan Mama di rumah. Itu saja, kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Kita bertemu di 2 minggu lagi. Mungkin kita Zoom atau bagaimana, tergantung informasi selanjutnya dari sekolah. Ini saja, terima kasih banyak. Ibu mohon maaf kalau ada kata salah. Ibu kembalikan ke Pak Arsel. Selamat siang, sampai jumpa. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Ibu Nelsi sudah membawakan materi mata pelajaran IPA pada siang hari ini. Untuk itu, kita ketahui bersama semua. Besok kita akan lanjut lagi dengan Zoom mata pelajaran weekend dan Ing. Untuk itu, saya berharap semua siswa aktif untuk mengikuti kegiatan Zoom ini. Apapun yang sudah dijelaskan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi masa depan kita semua ya. Jadi itu saja penyampaian dari Bu Guru sebelum